Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel @kumbarmnj official, kanal pembelajaran dan main bareng by OB Management. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penilaian saham yang terbagi menjadi nilai intrinsik dan nilai pasar saham. Sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya OB dari tim teaching pasar modal. Secara spesifik, setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan mampu, yang pertama adalah memahami nilai intrinsik dan nilai pasar saham, yang kedua adalah mampu memahami pendekatan yang digunakan dalam penilaian saham. Mari kita bahas nilai intrinsik dan nilai pasar. Sebagaimana telah disinggung bahwa investasi bisa dilakukan baik aset real maupun aset finansial. Jenis aset finansial bisa dipilih investor adalah salah satunya adalah saham. Penilaian saham. Penilaian saham menghasilkan informasi nilai intrinsik. Selanjutnya akan dibandingkan dengan harga pasar saham untuk menentukan posisi jual atau beli terhadap suatu saham. Dalam penilaian saham dikenal ada tiga jenis nilai, yaitu nilai buku, yaitu nilai yang dihitung berdasarkan pembukaan perusahaan penerbit saham. Selanjutnya, nilai pasar. Nilai saham di pasar yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar. Selanjutnya, nilai intrinsik. Nilai saham sebenarnya atau yang seharusnya terjadi. Sebagai contoh, tabel 11.1 memperlihatkan nilai nominal, nilai buku, dan nilai pasar saham. Biasa dari 5 perusahaan selama tahun 2001 sampai dengan 2003. Kelima perusahaan tersebut terdaftar di BEJ. Harus dipahami ya bahwa huruf di dalam kurung berikut menunjukkan kode saham di BEJ. Contoh, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, bisa disingkat TLKM. Dan harus dipahami lagi bahwa nilai nominal dan nilai buku dapat dicari di dalam atau ditentukan berdasarkan laporan perusahaan keuangan. Sedangkan nilai pasar dapat dilihat pada harga saham di bursa efek. Nah, sekarang kita masuk pada pendekatan nilai sekarang. Seperti telah disebutkan di depan ya, bahwa nilai suatu saham tergantung dari aliran kas yang diharapkan oleh investor di masa datang. Dengan demikian, proses penilaian suatu saham akan meliputi yang pertama, estimasi aliran kas saham di masa depan. Yang kedua, estimasi tingkat return yang diisyaratkan. Ketiga, mendiskontokan setiap aliran kas dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return. Terakhir, nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik. Proses penentuan nilai sekarang bisa ditunjukkan pada gambar di bawah ini ya. Dalam penilaian saham dikenal dengan model-model lainnya. Yang pertama, model pertumbuhan nol. Menentukan nilai saham jika dividen dibayarkan mengalami pertumbuhan secara konstan. Selanjutnya, model diskonto dividen. Menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen di masa datang. Model pertumbuhan tidak konstan. Menentukan nilai saham jika dividen dibayarkan mengalami pertumbuhan secara tidak konstan. Terakhir, model pertumbuhan nol. Dividen yang dibayarkan diasumsikan sama dan tidak mengalami perubahan. Masuk kepada pembahasan menentukan tingkat return yang diisyaratkan. Harus dipahami bahwa untuk berinvestasi pada aset yang berisiko, investor akan mensyaratkan adanya tambahan return sebagai premi risiko. Tingkat return yang diisyaratkan merupakan tingkat return minimal yang diharapkan investor sebagai kompensasi atas risiko untuk bersedia berinvestasi. Bisa dicek pada rumus K sama dengan tingkat return bebas risiko ditambah dengan premi risiko. Bisa dilihat ya contoh kasusnya. Kemudian ada cara lain juga ya untuk menentukan tingkat return yang diisyaratkan adalah menggunakan CAPM.
bisa dilihat bahwa rumus K sama dengan KRF ditambah B kurung KM dikurangi KRF. Untuk contoh kasusnya, silakan dicek. Menentukan tingkat pertumbuhan. Salah satu cara untuk mengestimasi tingkat pertumbuhan dividen adalah menggunakan laba perusahaan. Tingkat pertumbuhan dividen dikenal sebagai tingkat pertumbuhan berkelanjutan atau bisa disingkat dengan sustainable growth rate. Nah, bisa dicek pada perumus di bawah ini ya. Adapun contoh kasus seperti berikut ini. Pembahasannya seperti demikian. Selanjutnya kita bahas rumus pendekatan price earning ratio atau bisa disingkat dengan PER. Dalam pendekatan PER, pendekatan multiplier, investor menghitung berapa kali. Nilai earning yang tercermin dalam harga satu saham bisa dihitung seperti bawah berikut ini. Sedangkan rumus lain untuk menghitung PER suatu saham bisa diturunkan dari model diskonto dividen. Jangan lupa selalu cek pada buku ya. Nah, ini adalah satu contoh kasus pada harga saham DX saat ini. Bisa dicek dan dipahami dalam perhitungannya. Selanjutnya pendekatan penilaian saham lainnya atau bisa disingkat dengan EVA, Economic Value Added. EVA mengukur keberhasilan manajemen dalam meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Asumsinya adalah bahwa jika kinerja manajemen baik atau efektif, maka tercermin pada peningkatan harga saham perusahaan. EVA bisa dihitung dengan mengurangkan keuntungan operasi perusahaan dengan biaya modal perusahaan, baik untuk biaya hutang maupun modal sendiri. Nah, untuk contoh kasus perhitungan EVA perusahaan ABC bisa dilihat pada gambar berikut ini ya. Terima kasih dan jangan lupa dukung terus tim teaching kelas pasar modal dengan cara like dan subscribe channel YouTube Kunbar MNJ. Sampai jumpa.